Chapter 201. Gao Yue juga terbangun dari kontemplasinya di bawah desahan bahagia Wang Yong, dan dia juga mendapat banyak manfaat. Proses kesengsaraan pil saja telah memberinya pemahaman yang lebih intuitif tentang 3 bencana. Ini akan sangat bermanfaat untuk kesengsaraannya di masa depan. Wang Yong tidak tahu bagaimana menggambarkan murid agungnya sekarang. Baru saja bertemu, dia memberikan kejutan kepada kepala istana dan sekelompok tetua. Kayu Dewa Penglai, pil pondasi kayu Dewa 3 tingkat, Master Alkemis kelas 3, sekarang ada pil perebutan surga dan pil kesengsaraan dari pil perebutan surga. Kayu Dewa Penglai tidak perlu diminta, itu pasti diberikan oleh Wu Xiong. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Chen, seorang murid tahap dasar, memiliki sarana untuk mendapatkannya? Wu Xiong dengan murah hati memberikan pil perebutan surga kepada Yang Chen, jelas dia tidak akan peduli dengan kayu Dewa Penglai yang sepele. Namun cabang kecil dari pohon dewa itu sangat penting bagi istana yang murni. Jika berhasil dibudidayakan, setelah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, istana yang murni akan memiliki jenis harta karun lainnya. Yang Chen, surga ini merebut pil, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Setelah Wang Yong menenangkan pikirannya, dia menyadari bahwa Yang Chen pasti memiliki tujuan untuk mengambil pil perebutan surga ini, dan itu tidak semudah memberitahunya. Dia tidak menunggu Yang Chen berbicara, dan bertanya langsung. Ini menunjukkan bahwa dia sangat bersemangat, tetapi pil perebutan surga telah membuatnya bingung. Tuan leluhur, meskipun pil perebutan surga ini bukanlah pil perebutan surga yang sempurna, masih ada kemungkinan untuk meningkatkan peluang kenaikan sebesar 70%. Yang Chen sedikit mengerang, mengatur kata-katanya, dan berkata, pil perebutan surga ini, saya dan guru tidak dapat menggunakannya dalam waktu singkat, murid ini ingin memberikannya kepada leluhur guru. Berikan padaku. Meskipun Wang Yong sudah menebaknya, ketika Yang Chen benar-benar mengatakannya, Wang Yong masih sangat bersemangat. Ini adalah pil perebutan surga, pemurnian pil obat bahkan diperlukan untuk melewati kesengsaraan, apakah itu diberikan kepadanya? Ini bukan mimpi, kan? Nenek moyang juga akan mencapai tahap Yuanying. Selama dia mantap dan mantap, dengan kesan kesengsaraan pil, akan mudah untuk memasuki tahap Dacheng dalam waktu 100 tahun. Ketika saatnya tiba, dengan pil perebutan surga ini, bahkan jika Grandmaster melampaui kesengsaraan dan naik, Anda akan memiliki kepercayaan diri 70% lebih besar. Yang Chen berkata dengan cara yang tampaknya tidak disengaja, Grandmaster tidak perlu khawatir tentang kesalehan murid ini. Petik 2. Pembicaranya sepertinya tidak disengaja, tetapi pendengarnya sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu. Kata-kata Yang Chen membuat Wang Yong tiba-tiba menyadari bahwa mentalitasnya saat ini sedikit terburu nafsu. Tidak peduli apa alasannya, Wang Yong ingin segera menyerang panggung Dacheng. Mentalitas cemas seperti ini adalah iblis hati terbesar. Menyadari ada masalah dengan mentalitasnya, bagi Wang Yong, leluhur panggung Yuanying, dia langsung tahu cara mengatasinya. Mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah untuk menyesuaikan mentalitas seseorang, tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Semakin kuat seorang ahli, semakin sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari jalan buntu. Namun, Yang Chen sekarang memberikan pil perebutan surga kepada Wang Yong, yang berarti selama Wang Yong bisa mencapai tahap Dacheng, dia akan memiliki setidaknya 70% peluang untuk naik. Menurut kata-kata Yang Chen, dengan pengalaman menyaksikan kesengsaraan pil, peluang ini bisa mencapai 90%. Bahkan kesengsaraan api yin dari tahap Yuanying hingga tahap Dacheng lebih dari 80% pasti. Sekarang setelah ada kepastian seperti itu, Wang Yong tidak perlu terburu-buru mengambil risiko. Secara alami, dia dapat menenangkan pikirannya dan berkultivasi selangkah demi selangkah, yaitu, menurut kata-kata Yang Chen, tahap Dacheng tidak hanya penuh harapan, tetapi kenaikannya juga sudah dekat. Bagus, anak baik. Wang Yong tiba-tiba menghela nafas dengan emosi. Setelah memuji Yang Chen, dia tertawa. Saya pikir saya telah terjebak di alam tahap Yuanying dalam hidup saya. Sekarang kata-kata Anda, biarkan saya melihat harapan kenaikan. Bagus. Bagus. Tiba-tiba meletakkan iblis di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa segar, dan Wang Yong juga menunjukkan senyuman santai yang langka. Yang Chen tentu memahami apa yang salah dengan kultivasi Wang Yong di kehidupan sebelumnya. Sekarang dia hanya mengandalkan pil perebutan surga untuk menghindari tragedi Wang Yong di masa depan. Sangat berharga bagi Yang Chen untuk menukar pil obat dengan seorang master di masa depan, belum lagi master ini masih merupakan leluhur utama Yang Chen. Tentu saja Yang Chen juga memiliki keegoisan. Peningkatan budidaya Wang Yong juga berarti peningkatan statusnya di sekte. Dengan peningkatan status Wang Yong, semakin sulit bagi orang lain untuk menuding Gao Yue dan Yang Chen. Dari atas ke bawah, Yang Chen harus menjalin jaring pelindung untuk Gao Yue di Istana Chunyang, sehingga dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya dalam kehidupan ini. Pil perebutan surga ini, kamu juga dapat menggunakannya di masa depan, apakah kamu benar-benar bersedia memberikannya kepada orang tua ini? Setelah Wang Yong tertawa, dia tiba-tiba bertanya dengan sedikit eksplorasi. Dia ingin mengetahui pemikiran Yang Chen saat ini. Apa yang dia pikirkan? Tuan leluhur, jika saya mengatakan sesuatu yang tidak sopan, mohon maafkan saya. Yang Chen juga tersenyum dan berkata pada Wang Yong. Begitu dia menyelesaikan kalimat ini, dia ditegur oleh Gao Yue, Yang Chen, jangan kasar pada leluhur guru. Katakan saja, katakan saja. Wang Yong melambaikan tangannya dan menghentikan omelan Gao Yue. Dia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang dan tidak peduli dengan kata-kata Yang Chen ini.
Ketika Yang Chen mengatakan ini, dia ingin tahu apa arti rasa tidak hormat ini. Pil perebutan surga ini hanyalah pil perebutan surga yang tidak lengkap. Paling-paling, efektivitasnya mencapai 70%. Yang Chen tidak takut dengan kemarahan Wang Yong, dan berkata langsung sambil tersenyum, kultivasi leluhur guru tinggi, tentu saja, dia tidak peduli dengan efektivitas 70% dari pil perebutan surga ini. Ketika guru mencapai tahap daceng, saya akan menyempurnakan pil perebutan surga yang sempurna untuk guru. Jika leluhur guru belum naik pada saat itu, Anda tidak boleh iri. Petik 2. Ketika Wang Yong dan Gao Yue mendengar ini, mereka saling memandang dan tidak dapat berbicara lagi. Sekarang keduanya ingat bahwa Yang Chen tampaknya adalah seorang pria kecil yang telah berhasil menyempurnakan pil perebutan surga. Ketika budidayanya sudah cukup, mungkin dia benar-benar bisa menyempurnakan pil perebutan surga yang lengkap. Keduanya tidak tahu bahwa jika Yang Chen benar-benar bersedia, pil obat tingkat lebih tinggi daripada pil perebutan surga hanyalah pemikiran Yang Chen. Bagus, Wang Yong memuji lagi, lalu menghela nafas. Awalnya saya berencana untuk membimbing Anda, tetapi saya tidak berharap untuk dibimbing oleh Anda secara bergantian. Baiklah, Tuan Leluhur, saya akan menerima pil perebutan surga Anda dengan wajah yang tebal. Karena itu, dia dengan hati-hati memasukkan kotak giok itu ke dalam tas Qian Kun, tapi dia tidak sopan sama sekali. Menguasai, Gao Yue sedikit enggan saat melihatnya. Di depan Wang Yong, dia membuat penampilan seorang gadis kecil, kamu baru saja mengambil kesalehan anak dari cucumu, kamu tidak mengatakan untuk memberikan manfaat apapun kepada cucumu. Dia mulai meminta manfaat untuk Yang Chen. Hahaha, Wang Yong senang dan tertawa, murid baru ini benar-benar protektif. Tentu saja, leluhur guru tidak bisa mengambil barang-barang Anda dengan cuma-cuma. Apa yang kamu suka dari tas Qian Kun ini, kamu bisa memilih sesuka hati. Petik 2. Chapter 202, tas Qian Kun Wang Yong diletakkan langsung di atas meja untuk diambil oleh Gao Yue dan Yang Chen. Di mata Wang Yong, tidak peduli betapa berharganya barang-barang di tas Qian Kun, itu tidak bisa lebih berharga daripada kenaikannya sendiri. Bagaimanapun, mereka adalah murid dan murid agungnya, dan dia tidak akan membiarkan orang luar mengambil keuntungan dari mereka. Dia membiarkan mereka memilih sendiri dan mengambil apapun yang mereka suka. Gao Yue berteriak dan mengambil tas Qian Kun milik Wang Yong. Dia duduk di kursi dan mulai mengobrak-abriknya sambil tersenyum. Dia masih berkata sambil tersenyum, saya sudah lama tertarik pada beberapa hal guru, tetapi guru pelit dan menolak memberikannya. Sekarang saya akhirnya punya kesempatan. Di depan Wang Yong, Gao Yue tampaknya masih menjadi murid kecil lucu yang dicintai Wang Yong. Yang Chen berdiri tidak jauh dari situ dengan senyuman di wajahnya, melihat senyum bahagia Gao Yue. Kegembiraan yang tulus karena menemukan hal baik yang telah lama diidam-idamkan membuatnya merasa bahwa semua yang telah dilakukannya tidak sia-sia. Selama dia bisa membuat wajah tuannya tersenyum seperti ini, Yang Chen bersedia membayar berapapun. Gao Yue telah memilih beberapa hal yang sudah lama diidamkan, dan kemudian melemparkan tas Qian Kun ke pelukan Yang Chen. Yang Chen, pilihlah dengan cepat. Jarang sekali Grandmastermu bermurah hati. Wang Yong menonton sambil tersenyum, dan dia sama sekali tidak marah karena perkataan Gao Yue. Saat tas Qian Kun berada di tangan Yang Chen, mata Wang Yong juga menoleh. Sepertinya dia ingin melihat apakah Yang Chen tahu apa yang bagus dan apa yang akan dia pilih. Namun, hal-hal yang Gao Yue pilih membuat Yang Chen tidak bisa berkata-kata. Semuanya terkait dengan atribut api, sehingga Yang Chen mau tidak mau ingin mengingatkannya di telinga Gao Yue, Guru, Anda memiliki nilai penuh dari akar spiritual air yang diperoleh. Mengapa Anda memilih atribut api ini? Meskipun dia mengkritik dalam hatinya, Yang Chen tidak berniat bersikap sopan terhadap tas Qian Kun yang dikirimkan Grandmasternya. Begitu dia membuka kesadaran ilahi, dia segera menemukan tas Qian Kun, yang telah disempurnakan oleh seorang ahli. Ada tanda istana Chunyang di sana. Dibandingkan dengan tas Qian Kun yang diambil Yang Chen di awal, itu jauh lebih baik. Dia tidak tahu kepada siapa Wang Yong ingin menggunakannya, tetapi karena Yang Chen melihatnya, itu bukan terserah Wang Yong. Mengeluarkan tas Qian Kun dengan satu tangan, Yang Chen berseri-seri dengan gembira dan berkata, tas Qian Kun ini bagus. Ini beberapa kali lebih baik dari milikku. Grandmaster, aku beruntung. Melihat Yang Chen telah mengambil Cosmos Sak dari awal, Wang Yong juga terkejut. Dia segera teringat bahwa yang asli milik Yang Chen telah diambil sebagai barang bukti, dan Yang Chen masih menggunakan Cosmos Sak inferior yang dia peroleh setelah membunuh orang itu. Wang Yong memutuskan untuk bersikap baik sampai akhir. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku. Berikan padaku semua tas Qian Kun yang kamu dapatkan dari membunuh orang. Aku akan membantumu memadukan dan menyempurnakannya. Jangan biarkan siapapun mencuri api sejati yang murni milik sekteku dari tas Qian Kun. Dengan kata-kata Wang Yong, Yang Chen menjadi lebih bahagia. Tampaknya setiap orang memiliki Cosmos Sak, tetapi milik setiap orang berbeda. Yang disempurnakan oleh seorang ahli tidak berada pada level yang sama dengan yang didistribusikan oleh sekte. Belum lagi ukuran ruang penyimpanannya, hanya tingkat kekencangan Cosmos Sak saja yang berbeda. Jika beberapa bahan kuat ditambahkan dalam proses pemurnian, kualitas Cosmos Sak dapat ditingkatkan. Tentu saja, jika senjata ajaib tingkat gua surga dapat ditambahkan ke dalam proses pemurnian, dimungkinkan untuk menyempurnakan produk bermutu tinggi seperti kebun ramuan di Gunung Xiangyang. Jika itu diintegrasikan dengan gua abadi, itu akan menjadi lebih menakjubkan.
Dua Cosmos Saks bisa diintegrasikan, atau setidaknya ruang kedua Cosmos Saks bisa digabungkan. Itu sebabnya Wang Yong meminta Yang Chen mengeluarkan Cosmos Saks yang dia dapatkan dari membunuh orang. Namun, ketika dia melihat Yang Chen mengeluarkan lebih dari 20 karung kosmos berturut-turut, bahkan Wang Yong pun terdiam. Terutama ketika beberapa karung kosmos memiliki tanda yang jelas dari Sekte Taitian dan Tianquan, itu bahkan lebih mengejutkan. Apakah kamu seorang kultivator atau pembunuh? Gao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia tahu Yang Chen telah membunuh beberapa pembunuh, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pembunuh. Membunuh terlalu banyak orang akan merugikan Dao Heartmu. Apakah kamu mengerti? Saat kamu membunuh orang-orang ini, apakah ada orang lain yang tahu? Wang Yong, Grand Elder Realm Jiwa Baru Lahir, berpikiran terbuka. Tidak ada kontradiksi langsung antara penanaman dan pembunuhan. Wang Yong baru saja mengambil beberapa karung kosmos dengan tanda dan bertanya, tapi dia masih takut membawa masalah pada Yang Chen. Tidak ada yang tahu kapan saya membunuh orang, tapi sulit untuk mengatakan apakah ada yang tahu kapan orang-orang ini datang mencari saya. Terus terang, Yang Chen tidak bermusuhan dengan orang-orang ini. Mereka pasti diperintahkan oleh seseorang untuk mencari masalah dengan Yang Chen. Setidaknya orang yang memesannya tahu, tapi tidak ada bukti pasti. Itu bagus. Kalau ada yang bertanya, pura-pura tidak tahu saja. Wang Yong mengulurkan tangannya dan menyatukan semua karung kosmos dengan yang dipilih Yang Chen. Aku akan kembali dan membantumu memperbaikinya. Aku akan memberikannya kepadamu dalam beberapa hari. Saya mengerti, Grandmaster. Saya tidak tahu apa-apa saat ditanya. Saya mengerti. Yang Chen tersenyum dan terus menjelajahi hal-hal di kosmos sak milik Wang Yong. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Beberapa bahan obat tingkat tinggi, beberapa bahan yang dapat meningkatkan kekuatan pedang terbang atribut api, dan slip giok, yang mencatat pengalaman pemurnian Wang Yong, juga ditemukan oleh Yang Chen. Ada hal yang bagus. Saat Gao Yue melihatnya, dia mengulurkan tangannya. Yang Chen, kamu belum berbakti kepada gurumu sejak kamu menjadi muridnya. Anggap ini sebagai bakti kepada gurumu. Setelah mengatakan ini, dia tampak merasa sedikit malu dan menambahkan, Fierce Sun Yard ini tidak masuk hitungan. Itu bukan milikku sendiri. Yang Chen memandang Wang Yong dan kemudian Gao Yue. Dia hanya bisa dengan hati-hati membaca isi jade slip dengan Divine Sense-nya. Kemudian, dia dengan tak berdaya menyerahkannya kepada Gao Yue dan mulai bergumam, merebut sesuatu dari muridmu. Anggap saja itu sebagai bakti kepada tuanmu. Terlebih lagi, bukankah tuanmu akan meneruskannya kepadamu di masa depan? Gao Yue meraih jade slip dan memeriksanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menguliahi Yang Chen agar dia tidak merasa tidak puas. Wang Yong duduk di samping dan menyaksikan Gao Yue menggertak Yang Chen. Dia senang dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Murid dan murid agungnya telah memberinya perhatian baru. Di masa depan, di sekte, dia akan mendukung mereka dan berbicara untuk memastikan bahwa mereka tidak ditindas. Sekarang, tidak ada yang perlu ditakutkan jika orang lain mengetahui percakapan mereka. Wang Yong sudah mulai menghapus batasannya satu persatu. Yang Chen, rencana apa yang kamu miliki setelah membangun fondasimu? Setelah Gao Yue menunggu Yang Chen selesai memilih sesuatu, dia bertanya dengan prihatin, apakah kamu berencana untuk berkultivasi di sekte atau keluar untuk mendapatkan pengalaman? Saya berencana keluar untuk mencari pengalaman. Yang Chen dengan cepat menjawab, saya mendengar bahwa pengkhianat, Chu Heng, telah menghilang di lembah pasir yang sunyi. Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum belum menemukannya. Saya ingin menyelesaikan sendiri masalahnya. Chapter 203. Kontradiksi antara Yang Chen dan Chu Heng telah berlangsung lama, dan sudah menjadi hal yang terkenal di Istana Chunyang. Namun, sekarang hampir semua orang memihak Yang Chen, dan tidak ada yang mengucapkan kata-kata baik untuk Chu Heng. Bagaimanapun, berkolusi dengan orang luar untuk membunuh sesama muridnya adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Tak seorang pun di sekte manapun yang membiarkan hal seperti ini terjadi. Bahkan sekte iblis pun sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Yang Chen ingin mencari Chu Heng untuk menyelesaikan keluhannya. Kepala istana mengatakan bahwa setelah hukuman sesuai dengan aturan sekte, Yang Chen juga dapat menyelesaikan rekening pribadi dengan Chu Heng. Sekarang Balai Penegakan Hukum tidak dapat menemukan keberadaan Chu Heng, Yang Chen pergi mencarinya sendiri, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Gao Yue ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat ekspresi Wang Yong, dia tidak berbicara sama sekali. Dia hanya menatap Yang Chen dengan tatapan rumit, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Setelah pembicaraan rahasia dengan Wang Yong dan Gao Yue, Yang Chen hampir mendapatkan pendukung besar untuk Gao Yue dan dirinya sendiri di Istana Chunyang. Begitu Wang Yong memasuki tahap Dacheng, tidak hanya kekuatan seluruh Istana Chunyang akan meningkat pesat, tetapi status Gao Yue dan Yang Chen juga akan meningkat. Baik Wang Yong maupun Gao Yue tahu bahwa ini sangat penting, jadi keduanya sudah memutuskan untuk tutup mulut mengenai pil perebutan surga. Mereka tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata pun kepada orang luar, bahkan murid Wang Yong yang lain pun tidak akan mengetahuinya. Menghasilkan banyak uang dalam diam selalu menjadi cara raja. Setelah diketahui, kemungkinan besar sekte Istana Chunyang akan terpecah secara internal. Chu Heng juga seorang master di tahap tengah tahap pondasi, dan dia telah berada di tahap dasar selama bertahun-tahun. Setelah pergi ke lembah terpencil untuk mengasah keterampilannya, siapa yang tahu seberapa besar pertumbuhannya sekarang?
Bahkan beberapa murid panggung dasar Balai Penegakan Hukum dan Master Panggung Jidan tidak menangkapnya di lembah terpencil. Kekuatannya bisa dibayangkan. Mengatakan bahwa hilangnya Chu Heng bukan karena dia dibunuh oleh monster di lembah terpencil. Agak memalukan untuk mengatakan bahwa dia benar-benar melarikan diri di bawah serangan gabungan dari 4 murid Balai Penegakan Hukum. Meskipun dia tidak berani melawan dan melukai orang, itu sudah merupakan tamparan keras di hadapan Balai Penegakan Hukum, dan juga tamparan di wajah Istana Chunyang. 4 murid Balai Penegakan Hukum sebenarnya tidak mampu menghentikan seorang pengkhianat. Jika tersiar kabar, itu akan sangat memalukan. Oleh karena itu, baik kepala istana maupun kepala Balai Mengxian dari Balai Penegakan Hukum tidak banyak bicara tentang masalah ini. Hanya saja Duqian diam-diam menyebutkannya kepada Yang Chen, tapi itu juga tidak jelas. Dia tidak mengatakan apa yang terjadi pada saat itu, dia juga tidak mengatakan siapa keempat murid Balai Penegakan Hukum itu. Singkatnya, hanya ada satu kesimpulan. Chu Heng berhasil melarikan diri dan dinyatakan hilang. Tentu saja, Yang Chen tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya, Chu Heng. Meskipun Chu Heng tidak lagi berada di Istana Chunyang dan kemungkinan besar tidak akan menekan Yang Chen lagi, Yang Chen tahu bahwa beberapa orang, termasuk guru Chu Heng, guru kuil bulan terang Liang Xiaoming, masih agak tidak puas dengan perlakuan sekte terhadap Chu Heng. Jika orang-orang ini berkolusi dengan Chu Heng, mereka mungkin akan membawa masalah pada Yang Chen. Bahkan jika masalah di masa depan tidak disebutkan, tindakan Chu Heng sebelumnya sudah cukup bagi Yang Chen untuk membunuhnya. Dalam kehidupan ini, Yang Chen tidak sebaik kehidupan sebelumnya. Jika orang menghormatinya, dia akan menghormati mereka 10 kali lipat, tetapi jika orang ingin membunuhnya, dia akan membunuh mereka. Wang Yong tidak keberatan, Gao Yue tidak keberatan, dan orang lain tentu saja tidak akan keberatan. Siapapun yang melompat keluar saat ini berarti melawan seluruh Istana Chunyang. Terlebih lagi, Yang Chen tidak memberitahu siapapun kecuali Wang Yong dan Gao Yue. Hal ini memalukan bagi Istana Chunyang. Semua murid pendiri yayasan dari Balai Penegakan Hukum dipanggil kembali untuk dibor secara gila-gilaan, dan beberapa penatua penegakan hukum dari alam inti emas keluar secara langsung untuk mencari keberadaan Chu Heng. Tentu saja, Yang Chen pergi untuk membunuh Chu Heng dengan kedok menghapus rasa malu sekte. Sejak Chu Heng melarikan diri dari lembah pasir tandus, perhentian pertama Yang Chen tentu saja adalah lembah pasir tandus. Tidak ada yang tahu bahwa Yang Chen pergi ke lembah pasir gersang karena alasan lain selain mengejar Chu Heng. Lembah pasir tandus adalah tempat pelatihan yang terkenal. Selain beberapa binatang iblis ganas, ada karakteristik lain. Kekuatan spiritual bumi di lembah pasir tandus sangat kuat. Umumnya, hanya elementalis tanah dan elementalis kayu yang 5 elemennya menahan bumi yang akan pergi ke sana. Atribut air Chu Heng dikendalikan oleh kekuatan spiritual bumi. Saat itu, dia dikirim ke sini sebagai hukuman. Yang Chen tahu alasan mengapa lembah pasir gersang seperti ini. Ada aliran esensi sejati elemen tanah di sana. Jika esensi sejati elemen tanah ini disempurnakan dengan seni rahasia sejati elemen tanah, itu akan menjadi metode budidaya elemen tanah terbaik, yang juga merupakan tujuan akhir dari metode budidaya 5 elemen yin dan yang agung ideal Yang Chen. Kebetulan Yang Chen memperoleh seni rahasia sejati elemen tanah di antara dewa pengadilan surgawi. Jika dia ingin mengembangkan seni rahasia sejati elemen tanah, dia setidaknya harus mencapai tahap pendirian yayasan, dan dia harus memiliki koordinasi dari esensi sejati elemen tanah. Sekarang Yang Chen memiliki semua kekuatan spiritual atribut di tahap pendirian yayasan, dia memiliki kondisi untuk mengolahnya. Di antara seni rahasia 5 elemen besar yin dan yang Chen telah memperoleh, seni rahasia sejati kayu pertama, seni rahasia sejati kayu kedua, seni rahasia sejati api keempat, seni rahasia sejati bumi kelima, ketujuh seni rahasia sejati metal, seni rahasia sejati air ke-10, dan api ketiga, bumi ke-6, logam ke-8, dan air ke-9. Mengumpulkan 10 bagian seni rahasia 5 elemen yin dan yang besar juga merupakan tujuan Yang Chen dalam kehidupan di dunia fana ini. Meskipun 4 bagian sisanya tidak ada dalam pikiran Yang Chen, dia tahu bahwa beberapa sekte memiliki metode budidaya semacam ini. Yang harus dilakukan Yang Chen adalah mendapatkannya satu persatu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ngomong-ngomong, esensi sejati elemen tanah lembah pasir tandus adalah yang paling mudah didapat untuk Yang Chen sekarang, jadi secara alami ia menduduki peringkat pertama oleh Yang Chen. Orang lain hanya akan berpikir bahwa dia akan membunuh Chu Heng, dan tidak ada yang meragukannya. Tentu saja, meskipun dia ingin pergi, dia tidak akan segera pergi. Baru saja berhasil membangun tahap pendirian yayasan, Yang Chen harus melakukan konsolidasi untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, pemurnian pengorbanan terbaru dari seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi awalnya hanya memiliki pemurnian pengorbanan atribut api. Kali ini, dia harus berkorban untuk menyempurnakan semua senjata ajaibnya. Sekarang kekuatan roh 5 elemen yin dan yang Chen semuanya telah mencapai tahap pendirian fondasi. Yang Chen semua dapat mulai mengembangkan metode kultivasi tingkat tinggi yang dia temukan di paviliun kitab suci. Setelah Yang Chen mengganti 6 metode budidaya tingkat rendah yang tersisa dengan metode budidaya tingkat tinggi satu persatu, 1 bulan lagi telah berlalu. Setelah melakukan semua ini, Yang Chen mulai melakukan pengorbanan menyempurnakan tungku roh yang mendalam dan pedang pemenggalan abadi selubung pedang. Setelah tahap pendirian yayasan, semuanya berbeda dari tahap pemurnian Qi, dan kekuatan spiritual dalam tubuh hampir mengalami perubahan kualitatif.
Setelah tungku roh yang mendalam dan pedang pemenggalan abadi dimurnikan secara pengorbanan oleh seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, kekuatan roh 5 elemen yin dan yang akhirnya diseimbangkan kembali. Berjalan keluar dari ruang retret lagi, dia bertemu dengan Tuan Gao Yue. Kali ini, semangat Gao Yue jauh lebih baik, dan ada rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Mungkin itu adalah efek dari pengaturan Yang Chen sebelumnya. Ini adalah tas Qian Kun yang disempurnakan oleh leluhur gurumu untukmu, ambil dan coba. Gao Yue merasa setelah Yang Chen keluar dari pengasingan, dia datang menunggu Yang Chen. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum dan melemparkan benda seperti ikat pinggang ke Yang Chen. Chapter 204, Wang Yong pasti menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan tas Qian Kun untuk Yang Chen kali ini. Karena tas Qian Kun terakhir, Yang Chen bahkan dikejar oleh sekelompok orang, jadi Wang Yong tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi pada murid agungnya sendiri. Bersama dengan tas Qian Kun tingkat tinggi yang telah disiapkan Wang Yong untuk seseorang, Wang Yong menggabungkan lebih dari 20 tas Qian Kun yang diserahkan oleh Yang Chen bersama-sama, dan kemudian dia tidak ragu-ragu untuk memasukkan banyak bahan, mengubah yang sebelumnya gaya tas, dan langsung menyempurnakannya menjadi ikat pinggang. Selain fungsi tas Qian Kun, ikat pinggang juga merupakan senjata pelindung yang baik. Di sabuknya, Wang Yong mengukir 3 formasi. Salah satunya adalah formasi pelindung, satu adalah formasi ilusi, dan yang lainnya adalah formasi penyembunyian untuk menyembunyikan keberadaan seseorang. Pada gesper ikat pinggangnya juga terdapat tempat untuk memasukkan batu roh. Selama batu roh dimasukkan, itu dapat mempertahankan kekuatan spiritual yang dibutuhkan oleh 3 formasi. Selain formasi pelindung, 2 lainnya dapat diaktifkan sesuai dengan keinginan Yang Chen. Pintu masuk tas Qian Kun adalah tempat paling nyaman bagi Yang Chen. Selama pikirannya bergerak, akan sangat mudah untuk mengeluarkan atau mengeluarkan sesuatu. Adapun ruangnya, setidaknya puluhan kali lebih besar dari tas Qian Kun yang pertama kali didapat Yang Chen, dan bahkan lebih baik daripada tas Qian Kun milik Wang Yong. Yang paling mengejutkan Yang Chen adalah tas Qian Kun ini telah menjadi senjata ajaib, yang hanya bisa digunakan setelah Yang Chen dengan sengaja menyempurnakannya. Selain itu, kecuali jika dikorbankan dengan metode khusus, jika tidak, bahkan jika seseorang mengambil tas Qian Kun ini, tidak mungkin mendapatkan apapun di tas Qian Kun, kecuali basis budidaya pihak lain setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari milik Wang Yong, ranah saat ini, setidaknya master tahap Dacheng, untuk dapat mendobrak batasan ini. Meskipun Yang Chen memiliki cincin prestasi, semua hal penting ditempatkan di cincin prestasi, dan dia tidak perlu khawatir tentang barang-barang di tas Qian Kunnya. Tapi tas Qian Kun ini memberi Yang Chen alasan terbaik, sehingga dia tidak perlu menjelaskan mengapa barang-barangnya disembunyikan begitu rapat. Harta magis sabuk pelindung dengan fungsi tas Qian Kun juga dapat ditingkatkan setelah Yang Chen menyempurnakannya. Yang Chen sekarang memiliki tungku roh yang mendalam untuk alkimia dan pedang pemenggalan abadi untuk menyerang. Dia hanya kekurangan senjata ajaib untuk pertahanan diri. Tepat pada waktunya, sabuk ini tampak seperti arang di salju. Terlihat bahwa Wang Yong telah lama menebak latar belakang keluarga Yang Chen sebelum mengambil keputusan ini. Yang Chen sangat berterima kasih atas niat baik Grandmaster-nya. Kau akan memburu pengkhianat itu. Aku harus pergi bersamamu untuk menjagamu. Di depan Yang Chen, Gao Yue masih memasang wajah seorang master, dan berkata kepada Yang Chen dengan serius, tetapi Grandmaster-mu berkata bahwa jalanmu berbeda dari kami, dan terlalu banyak perhatian mungkin sangat membatasimu. Anda adalah orang yang paling cocok untuk pergi kali ini. Tuan tidak akan pergi bersamamu. Anda sendirian. Petik 2. Kata-kata Gao Yue lebih cenderung menegur. Yang Chen bisa merasakan bahwa kini ada kedekatan antara dirinya dan tuannya, mungkin karena mereka berbagi rahasia besar. Namun, ketika Gao Yue berbicara, dia selalu mengelak, dan dia tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Yang Chen, yang mengetahui segala sesuatu tentang Gao Yue, segera menyadari kelainan ini. Tuan, apakah ada yang salah dengan ini? Yang Chen bertanya dengan cemberut, matanya menatap mata Gao Yue, menunggu jawabannya. Gao Yue sedikit gelisah di bawah tatapan Yang Chen. Setelah beberapa saat merasa tidak nyaman, dia hanya mengertakkan gigi dan berkata, kali ini, keempat murid Balai Penegakan Hukum mengejar Chu Heng, tetapi mereka semua terluka parah olehnya di lembah pasir yang tandus. Kepala istana dengan tegas memerintahkan agar hal itu tidak dibocorkan, tetapi berita tersebut telah dipublikasikan secara luas oleh Chu Heng. Melihat Yang Chen, matanya mengelak lagi, dia juga mengatakan beberapa kata buruk yang berhubungan denganmu. Murid ini mendengarkan. Mendengar Gao Yue mengatakan ini, Yang Chen tidak lagi gelisah. Ternyata dia hanya mengkhawatirkannya, jadi tidak ada masalah. Adapun Chu Heng, menyakiti murid-murid Balai Penegakan Hukum sudah merupakan kejahatan besar. Yang Chen tidak akan peduli dengan pria yang ditakdirkan untuk mati. Chu Heng mengklaim bahwa bukan Istana Chunyang yang mengeluarkannya dari sekte tersebut, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mengkhianati Istana Chunyang. Sejak Gao Yue mulai mengatakannya, dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, apa yang harus diketahui akan diketahui oleh Yang Chen. Lebih baik mendengarnya dari mulutnya daripada dari orang lain, dia mengatakan bahwa Istana Chunyang kami menerima Algojo sebagai murid dan telah jatuh ke jalan iblis. Dia malu dikaitkan dengan kami, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengkhianati sekte itu. Apa jeleknya? Yang Chen tertawa. Jika hanya sampai sejauh ini, belum lagi Yang Chen, Istana Chunyang bisa menganggapnya sebagai lelucon.
Dia juga mengatakan bahwa 4 murid dari Balai Penegakan Hukum tidak bisa melakukan apapun padanya di lembah pasir tandus tempat dia ditahan. Istana Chunyang telah lama penuh dengan penyakit dan memiliki reputasi yang tidak pantas. Gao Yue menggelengkan kepalanya dan meneruskan, dia juga mengatakan bahwa kamu, seorang pria yang melakukan pekerjaan rumah untuk beberapa alkemis di alam Yuanying, berani untuk mendapatkan pujian dan secara salah mengklaim reputasi sebagai pembuat pil perebut surga. Kamu adalah orang yang pengkhianat dan fasih, kata-kata. Semua orang di Istana Chunyang ditipu olehmu dan memarahimu sebagai penjahat. Petik 2. Chu Heng adalah pengkhianat. Apa lagi yang bisa dia katakan? Tuan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bukan? Yang Chen mendengarkan dan tertawa lagi. Chu Heng, Master Alam Suji, juga bisa melakukan omelan kekanak-kanakan seperti ini. Jika Yang Chen peduli dengan hal ini, dia sebaiknya mempertimbangkan di mana dia bisa menemukan orang ini dan memenggal kepalanya dengan pisau. Dia mengatakan bahwa selama Balai Penegakan Hukum tidak membunuhnya kali ini, dia harus membunuh kita, 2 guru dan murid yang tercela dan tidak tahu malu yang berkolusi satu sama lain, dengan pedang untuk mengoreksi dunia. Dipengaruhi oleh nada tenang Yang Chen, nada suara Gao Yue juga menjadi rileks. Bahkan ketika dia mengatakan bahwa dia juga disebut tercela dan tidak tahu malu, dia berkata dengan nada bercanda, bahkan aku menerimamu sebagai murid, itu menjadi tipuan untuk mendapatkan ketenaran dengan menyamar sebagai orang lain. Chu Heng berani mengatakan bahwa kamu tercela dan tidak tahu malu, Tuan. Yang mengejutkan Gao Yue, Yang Chen, yang awalnya tenang, tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar kata-kata Chu Heng, yang tidak dia pedulikan. Matanya hampir seketika melebar menjadi seukuran lonceng tembaga, dan dia mengertakkan gigi dan melontarkan beberapa kata, dia berani menghinamu, Tuan. Boom, kemarahan Yang Chen meledak dengan liar saat ini. Guru adalah skala kebalikan dari Yang Chen. Bahkan jika Chu Heng mengatakan bahwa kata-kata Yang Chen tidak menyenangkan, Yang Chen tidak akan peduli. Tapi Chu Heng berani menghina Tuan Yang Chen. Ini tidak bisa dimaafkan. 5 elemen seni yin dan yang beredar dengan liar seiring dengan kemarahan Yang Chen. 10 aliran kekuatan spiritual yang awalnya damai tiba-tiba berubah menjadi 10 naga marah yang berenang melalui meridiannya. Mata Yang Chen tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan aura menakutkan yang hendak melahap seseorang melintas sebelum Yang Chen dengan paksa menekannya. Chu Heng, suara marah Yang Chen terdengar sangat keras sehingga hampir seluruh Arden Sun Courtyard dapat mendengarnya dengan jelas. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Chapter 205. Awalnya, Yang Chen berpikir untuk pergi ke lembah pasir sunyi untuk membunuh Chu Heng sebagai alasan dan kedok. Tapi sekarang, Yang Chen dengan sepenuh hati ingin membunuh orang ini. Belum pernah Yang Chen sangat ingin membunuh Chu Heng. Chu Heng berani menghina gurunya. 100 kematian tidak akan cukup untuk menebus kejahatannya. Gao Yue belum pernah melihat Yang Chen marah, dan dia tidak tahu bahwa Yang Chen sangat menakutkan ketika dia marah. Menurutnya, karena Yang Chen tenang ketika Chu Heng menghinanya, dia seharusnya tidak terlalu marah. Tapi dia tidak menyangka bahwa penghinaan sederhana terhadap Yang Chen akan menyeret Gao Yue ke dalamnya dan menyebabkan Yang Chen menjadi sangat marah. Namun, Yang Chen menjadi sangat marah karena hinaan Chu Heng membuat Gao Yue merasakan rasa manis yang tak terlukiskan di hatinya. Selain Tuan Wang Yong, Gao Yue sudah lama tidak merasakan cinta dan perhatian seperti ini dari orang lain, terutama ketika Yang Chen tidak peduli ketika dia dihina, tetapi dia marah ketika dia dihina. Meskipun lembah pasir sunyi disebut lembah pasir sunyi, itu bukanlah lembah kecil. Faktanya, Desolaten Valley adalah daerah perbukitan yang sangat luas, dan sebagian besar terdiri dari bukit pasir. Di area ini, yang radiusnya ribuan mil, kekuatan roh atribut bumi menonjol, dan atribut kekuatan roh lainnya semuanya ditolak tanpa terlihat. Bukannya tidak ada, tapi sangat jarang. Pemandangan di sini adalah hamparan pasir terpencil yang luas. Melihat sekeliling, hanya ada bukit pasir dan lebih banyak bukit pasir. Seluruh gurun sangat kering, dan ketika angin bertiup, debu akan memenuhi langit. Sudah sebulan kemudian sosok Yang Chen menginjakan kaki di tanah ini. Selama waktu ini, Yang Chen pertama-tama menyempurnakan sabuknya, dan kemudian pergi mencari 4 saudara senior Balai Penegakan Hukum yang telah terluka parah oleh Chu Heng untuk memahami secara menyeluruh apa yang telah terjadi. Rasanya segalanya 10 kali lebih serius daripada apa yang didengar Yang Chen dari Gao Yue. Chu Heng sepertinya sengaja membuat Istana Chunyang kehilangan muka, dan dia menggunakan nama Yang Chen untuk meremehkan Yang Chen. Saat itu, dia berkesempatan membunuh keempat murid Balai Penegakan Hukum, namun dia tidak membunuh mereka. Dia baru saja melukai keempat orang itu dengan serius dan bahkan dengan arogan meminta beberapa pembudidaya nakal yang tidak dikenal untuk mengirim mereka kembali ke Istana Chunyang. Yang lebih keterlaluan lagi adalah mereka tidak hanya mempublikasikannya dengan meriah, tetapi mereka juga meminta Istana Chunyang membayar beberapa petani nakal yang mengirim mereka kembali. Ini jelas merupakan tamparan di wajah Istana Chunyang. Seluruh dunia kultivasi menganggap ini sebagai lelucon. Para murid Istana Chunyang tidak dapat mengangkat kepala mereka keluar akhir-akhir ini. Bukan karena mereka tidak mengirim master untuk memburunya, tapi Chu Heng sangat licik. Beberapa guru dari Balai Penegakan Hukum di Panggung Jin dan hampir menjungkir-balikkan lembah pasir gersang selama pelatihan tertutup Yang Chen selama setahun, tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Chu Heng. Tidak ada jejak Chu Heng di tempat lain, seolah-olah seluruh dirinya telah menghilang dari dunia. Bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya bahwa tidak ada bantuan di balik layar.
Hal ini jelas terjadi setelah Istana Cunyang meminta Tai Tianmen dan sekte lainnya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan Yang Chen dalam menaiki tangga surga. Saat itu, beberapa sekte besar memberikan kompensasi dan mengakui kesalahannya, dan kemudian masalah Chu Heng segera terjadi. Tidak mungkin ada suatu kebetulan seperti itu di dunia ini. Tapi bagaimanapun juga, selama mereka tidak menemukan Chu Heng untuk menegakkan aturan sekte, tidak ada cara untuk menghapus rasa malu yang telah diolesi Chu Heng di wajah Istana Cunyang. Tidak hanya Istana Cunyang, tetapi Yang Chen dan Gao Yue juga telah ditertawakan oleh sesama penganut Tao dimanapun selama periode waktu ini. Chu Heng berani menghina gurunya dan sektenya. Jika fitnah terhadap Yang Chen dihitung, Chu Heng telah sepenuhnya memaksa Yang Chen terpojok. Dalam hal ini, jika Yang Chen tidak membela Istana Cunyang, reputasi Istana Cunyang akan anjlok. Pantas saja Wang Yong tidak membiarkan Gao Yue mengikutinya dan berkata bahwa Yang Chen adalah orang yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Istana Cunyang telah menyembunyikan berita dari Yang Chen selama tahun ketika dia mengikuti pelatihan tertutup untuk memurnikan ramuan dan menerobos ke alam suci. Itu jelas menyatakan niat mereka untuk melindungi Yang Chen. Dari ketua istana hingga para pelayan, semua orang tahu tentang ini, tetapi mereka selalu membiarkan Yang Chen berkultivasi dengan pikiran tenang. Bagaimana Yang Chen bisa mengabaikan harapan besar sektenya? Engah, kaki Yang Chen menginjak pasir di puncak bukit pasir. Berdiri di puncak bukit pasir tertinggi yang terlihat, Yang Chen mulai melihat sekeliling. Dari Istana Cunyang, Yang Chen terbang dengan pedang terbangnya, tetapi ketika dia tiba di perbatasan Lembah Desolate, dia melepaskan pedang terbang dan berjalan ke Lembah Desolate selangkah demi selangkah. Gundukan pasir di bawah kakinya juga merupakan tempat Yang Chen menghabiskan 4 hari berjalan dari tepi Lembah Desolate ke sini. Deskripsi keempat murid penegak hukum mengingatkan Yang Chen akan formasi khusus. Faktanya, mustahil bagi Chu Heng, seorang pria yang terkekang oleh kekuatan spiritual atribut bumi dari Lembah Desolate, untuk mengalahkan pengepungan 4 murid penegak hukum. Tetapi hal aneh ini terjadi, dan bahkan keempat murid penegak hukum merasa hal itu agak sulit dipercaya. Yang Chen menanyakan situasi saat itu secara detail. Menjumlahkan isi ingatan keempat murid penegak hukum, Yang Chen memiliki gambaran umum di benaknya. Sekarang dia berjalan selangkah demi selangkah, itu untuk membuktikan dugaan Yang Chen. Setelah beberapa hari berjalan, ratusan kilometer, indera spiritual Yang Chen yang kuat telah merasakan arah kekuatan spiritual di bawah tanah, yang sejalan dengan tebakannya. Pada suatu saat, formasi besar telah terbentuk di lembah pasir besar yang terpencil. Formasi ini sangat besar sehingga tidak mungkin menggunakan batu roh untuk mengaktifkannya. Hanya perlu waktu lama dan cerdik menggunakan beberapa medan alami dan arah urat bumi untuk mengaktifkannya secara perlahan. Tidak mungkin membentuk formasi seperti itu tanpa menghabiskan lebih dari 500 tahun. Selain itu, pekerjaan persiapan sebelum pembentukan membutuhkan seseorang yang setidaknya memiliki tingkat kesadaran spiritual yang sama dengan Yang Chen. Dengan menggunakan metode Yang Chen saat ini, mereka harus memahami dengan jelas medan seluruh lembah Desolate dan arah kekuatan spiritual. Tidak diketahui berapa banyak usaha yang diperlukan. Karena formasi ini berhasil, formasi ini dapat diaktifkan secara perlahan, dan di lokasi tertentu, Chu Heng tidak akan dirugikan melawan keempatnya, atau bahkan melukai lawannya secara serius. Tanpa bantuan formasi ini, mustahil bagi si idiot Chu Heng mencapai level seperti itu dalam 1000 tahun. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak terlalu memperhatikan Desolate Valley. Dalam kehidupan ini, karena seni sejati bumi kelima dari seni rahasia 5 elemen besar Yin yang membutuhkan esensi sejati bumi kelima di sini untuk dikembangkan, dia sangat prihatin. Adapun formasi besar yang tersembunyi di lembah pasir tandus, tampaknya hanya memiliki satu fungsi utama, yaitu memaksa esensi sejati bumi kelima dari segala arah untuk berkumpul di area kecil tertentu, sehingga dapat dengan mudah disempurnakan. Setelah benar-benar memahami peran formasi ini, wajah Yang Chen juga menunjukkan senyuman. Hal ini sepertinya menjadi semakin menarik. Chapter 206. Kebenaran tampaknya telah mengungkap puncak gunung es. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana sebuah sekte bisa menemukan esensi asli bumi kelima dan ingin mengambilnya sendiri. Namun, esensi asli bumi kelima terlalu tersebar sehingga hanya bisa dikumpulkan secara perlahan dengan cara ini. Terlebih lagi, itu adalah sekte besar. Tidak mungkin sekte kecil melakukan hal seperti itu. Belum lagi, jumlah master di level Yuanying Realm yang diperlukan untuk mengatur formasi tidak boleh kurang dari 3. Bagaimana sekte kecil bisa memiliki dasar seperti itu? Belum lagi orang yang membentuk formasi sebesar itu pastilah seorang master formasi. Hanya ada beberapa sekte yang dapat mengatur formasi seperti itu, termasuk sekte para master Jidan yang mempersulit Yang Chen di tangga surga. Tersangka terbesar tentu saja adalah saingan lama Yang Chen, orang-orang Taitian yang coba dijilat oleh Chu Heng. Mereka juga merupakan sekte terbesar yang mengakui kesalahan mereka dan mengkompensasi kesalahan tangga surga pada saat itu. Di satu sisi, mereka mengakui kesalahan mereka dan mendapatkan reputasi sebagai orang yang terbuka dan terbuka. Di sisi lain, mereka melakukan hal seperti itu melalui Chu Heng, yang terus-menerus mencoreng reputasi Istana Cunyang. Membandingkan keduanya, para penonton langsung membuat penilaian. Yang terbuka dan terbuka secara alami akan mendapatkan lebih banyak sorakan dan dukungan, sedangkan yang ternoda akan kehilangan reputasi dan masa depan mereka karena jumlah murid yang kecil.
Hal yang paling penting adalah jika tidak ada seorang pun yang mengetahui penyebab terbentuknya formasi ini, maka selama aliran esens asli bumi kelima ini dimurnikan dan formasi tersebut dihancurkan, bahkan jika Dewa Yang Maha Kuasa datang, mustahil untuk menemukan jejaknya dari formasi besar yang pernah ada di sini. Ini awalnya merupakan formasi besar berdasarkan medan alami. Ketika kembali ke alam, siapa yang punya bukti untuk membuktikan apa yang terjadi? Yang lain hanya menggunakan formasi ini dengan nyaman, tetapi Istana Chunyang disiram air kotor. Bahkan jika Chu Heng diselamatkan kemudian dan aturan sekte ditegakkan, reputasi ini masih tidak dapat dihapuskan. Yang lain tidak ketinggalan, hanya Istana Chunyang dan Yang Chen yang harus menanggung pot hitam besar. Sayang sekali Yang Chen datang. Beberapa hari sudah cukup bagi Yang Chen untuk memastikan keberadaan formasi besar ini. Tidak mungkin orang lain menyelinap ke Istana Chunyang secara diam-diam. Namun formasi besar ini terlalu besar, dengan radius ribuan mil. Dengan kecepatan Yang Chen, bahkan jika dia terbang dengan pedangnya, dia membutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk terbang. Jika dia ingin mengetahui arah spesifik dari formasi besar, tidak mungkin mengandalkan Yang Chen berjalan sendirian untuk mengukurnya. Diperkirakan orang lain telah menyempurnakan esensi asli bumi kelima, dan mustahil untuk menyelesaikannya. Di mana Yang Chen punya begitu banyak waktu untuk disia-siakan sekarang. Menghadapi formasi besar ribuan mil, bahkan jika Yang Chen memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia hanya tahu bahwa esensi sejati bumi kelima ada di sini, tapi dia tidak tahu bagaimana itu didistribusikan. Sekarang setelah dia berada di tanah, dia memahami kesulitan dalam menyempurnakan esensi sejati bumi kelima. Tidak hanya itu, tapi juga melibatkan wajah istana yang murni. Jika dia tidak mengetahui tren formasi, Yang Chen tidak dapat menggunakan formasi tersebut. Untuk mengetahui situasi formasi besar, Yang Chen tidak bisa melakukannya sendiri. Untuk sementara waktu, Yang Chen juga mulai berada dalam dilema. Dia hanya bisa memberitahukan keberadaan formasi besar ini kepada kepala istana Chunyang untuk memutuskan. Tentu saja, jika kepala istana mengetahuinya, dia pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Mengalahkan rumput untuk menakuti ular adalah suatu keharusan, mungkin akan terjadi pertarungan yang sengit. Hanya saja pada saat itu, tidak mudah bagi Yang Chen untuk mengumpulkan esensi asli bumi kelima. Hal semacam ini yang mungkin mengungkap detail Yang Chen, kecuali itu adalah pilihan terakhir, Yang Chen tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah. Yang Chen, yang agak khawatir, berjalan hampir tanpa tujuan di lembah gurun selama beberapa hari, dan tidak dapat memikirkan jalan keluarnya. Yang Chen pernah mendengar formasi besar semacam ini, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia punya cukup waktu untuk menjelajahinya, dia pasti tidak akan mendapat masalah, tapi masalahnya sekarang adalah tidak ada waktu. Duduk di atas bukit pasir, Yang Chen berjuang memikirkan cara, matanya juga terfokus pada gurun yang jauh, dan dia tidak ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ratusan kesadaran spiritual seperti sutra dieksplorasi, dan gerakan dalam radius 100 kaki hampir berada di bawah kendalinya. Namun, susunan formasi besar ini sangat tersembunyi, dan secara alami diatur sesuai dengan medan. Penjelajahan kesadaran spiritual tidak bisa menjelajah terlalu jauh, dan hanya bisa dikonsentrasikan pada satu titik di kaki. Tiba-tiba ada sedikit gerakan di pasir tempatnya duduk. Seekor kalajengking pasir hitam mengangkat 2 penjepit besar, dan paku di ekornya, perlahan menjulurkan kepalanya keluar dari pasir, lalu merangkak keluar. Begitu kalajengking pasir bergerak, mata Yang Chen tertarik. Setelah menyaksikan kalajengking pasir berkeliaran di wilayahnya sendiri, ia pergi ke tempat lain, cakarnya digerakkan beberapa kali, lalu mengebor ke dalam pasir. Mata Yang Chen tiba-tiba berbinar. Dia tidak dapat mengetahui pembentukan lembah pasir tandus dan sebaran esensi spiritual bumi kelima, tetapi ini tidak berarti bahwa hewan yang hidup di lembah pasir tandus tidak mengetahuinya. Selama berada dalam wilayah mereka, mereka harus jelas tentang distribusi kekuatan spiritual. Selama dia bisa berkomunikasi dengan benda-benda ini, dan menemukan beberapa binatang iblis besar, dia mungkin bisa mengetahui distribusi formasinya. Untuk berkomunikasi dengan binatang iblis, seseorang harus menyebutkan, seni penjinak binatang, dari sekte penjinak binatang. Seni menjinakkan binatang dari sekte penjinak binatang dapat membangun cara komunikasi yang lebih langsung dengan hewan peliharaannya, dan dengan demikian mencapai tujuan untuk mengendalikan hewan peliharaannya. Fan San adalah anggota dari sekte penjinak binatang, dan bahkan bisa mengendalikan binatang iblis yang sangat kuat di panggung Mahayana. Dalam benak Yang Chen, kata-kata banteng hijau Taisang Lao Jun sebelum dipenggal masih bergema. Ada kekuatan magis yang disebut seni menjinakkan binatang, yang merupakan metode budidaya ras iblis. Ini 100 kali lebih baik daripada itu, dari sekte penjinak binatang, tetapi persyaratannya keras, dan itu tergantung pada apakah Anda beruntung. Kekuatan magis yang 100 kali lebih baik daripada seni penjinak binatang dari sekte penjinak binatang, seberapa kuatkah itu? Namun, banteng hijau juga mengatakan bahwa kekuatan magis ini memiliki persyaratan yang keras, jadi Yang Chen harus mengingat kekuatan magis ini dengan hati-hati, dan perlahan mulai merenungkannya. Memang sangat merepotkan. Kekuatan magis ini membutuhkan ras iblis untuk mengolahnya, dan Yang Chen adalah manusia, jadi tentu saja itu tidak mudah. Namun, setelah merenungkan dan menganalisis dengan cermat, Yang Chen menemukan tanda yang sedikit mengejutkan. Tampaknya selama dia bisa menyelesaikan beberapa masalah kecil, dia akan mampu mengembangkan kekuatan magis dari Beast Taming Art. Seni menjinakkan binatang ini pada dasarnya adalah pengembangan kesadaran ilahi.
Meskipun juga membutuhkan dukungan kekuatan spiritual yang kuat, kekuatan spiritual hanyalah kekuatan penakluk dari binatang itu, dan bukan inti kendali yang sebenarnya. Kegunaan sebenarnya dari berkomunikasi dengan binatang iblis masih merupakan perasaan ilahi yang kuat. Untuk membangun komunikasi semacam ini, binatang iblis yang ingin berkomunikasi harus berpikir bahwa Yang Chen dilahirkan dalam ras iblis. Ini poin paling krusial, selama masalah ini terselesaikan, semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Chapter 207. Bagi kebanyakan orang, mustahil membuat monster berpikir bahwa mereka adalah monster-monster. Namun, Yang Chen merupakan pengecualian, terutama setelah dia berkultivasi hingga lapisan ketiga seni rahasia tiga kemurnian. Dalam paragraf terakhir dari seni rahasia pengendalian binatang yang diberikan oleh sapi hijau kepada Yang Chen, ada sesuatu yang menurut Yang Chen tidak merupakan teks asli dari seni rahasia pengendalian binatang. Yang Chen curiga bahwa sapi hijau yang menambahkannya sendiri. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa paragraf ini adalah seni rahasia budidaya kesadaran spiritual milik sapi hijau. Bagian kecil dari seni rahasia ini sepenuhnya merupakan metode penanaman kesadaran spiritual, tetapi dapat mensimulasikan aura sapi hijau itu sendiri. Yang paling penting adalah jika Yang Chen tidak mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian, dia tidak akan pernah bisa memahaminya, apalagi mengolahnya. Tetapi secara kebetulan Yang Chen mempelajari metode budidaya seni rahasia tiga kemurnian dari mulut tuan tua tertinggi, dan dia telah mengembangkannya ke lapisan ketiga. Semua ini membuat Yang Chen merasa ada cerita di dalamnya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu agak luar biasa. Jika itu adalah rencana dari pemimpin agung-agung, dia tidak akan mengorbankan dirinya dan tunggangan sapi hijau. Terlebih lagi, ketika sapi hijau mengatakan ini, ia tidak dapat menjamin bahwa Yang Chen dapat mempelajari seni rahasia tiga kemurnian dari mulut tuan tua yang agung. Harus diketahui bahwa pada saat itu, tuan tua yang agung membiarkan Yang Chen memilih metode kultivasinya sendiri. Jika Yang Chen langsung memilih metode pil dan metode pemurnian pada saat itu, bukankah semuanya akan musnah? Namun, apakah itu kebetulan atau cerita orang dalam? Bagi Yang Chen, hanya ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Tidak menjadi beban untuk memiliki lebih banyak keterampilan, terutama kekuatan magis lintas ras semacam ini. Jika dia bisa mengolahnya, itu hanya akan menjadi senjata pembunuh yang besar. Setelah menempuh perjalanan, Yang Chen segera bergegas menuju kota besar terdekat di lembah pasir tandus. Ada banyak kota seperti ini di lembah pasir tandus, dan kota-kota tersebut biasanya merupakan tempat para petani yang berlatih di lembah pasir tandus mengisi kembali perbekalan mereka. Tidak hanya ada petani di kota-kota ini, tetapi juga manusia. Kota-kota biasanya dibangun di sebelah oasis untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat. Di kota seperti ini, jauh lebih aman daripada di alam liar. Para penggarap juga mengikuti aturan dan jarang membuat masalah di kota. Bahkan jika ada perselisihan, itu akan diselesaikan di gurun pasir di luar kota. Meskipun tidak ada yang tahu siapa yang menetapkan aturan ini, dan tidak ada yang akan menggunakan aturan ini untuk mengekang orang lain, tidak ada yang akan melanggar aturan tak kasat mata ini. Kota itu tidak besar, hanya dengan lebih dari 100 rumah tangga. Itu kira-kira seukuran sebuah desa. Saat Yang Chen tiba di kota, hari sudah larut malam. Begitu dia memasuki kota, dia menemukan bahwa ada orang yang menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidikinya. Namun, indera ketuhanan ini hanya menyelidiki, tidak memiliki niat jahat. Yang Chen tidak peduli sama sekali. Dia menemukan sebuah kamar dan menetap. Orang-orang seperti Yang Chen, yang datang ke kota, menemukan kamar untuk tinggal, dan segera mulai bermeditasi dan berkultivasi, hampir ada di mana-mana. Perilaku Yang Chen sama sekali tidak aneh. Namun, tidak ada yang tahu bahwa apa yang dikembangkan Yang Chen adalah kemampuan ilahi klan iblis. Untuk mengembangkan seni rahasia pengendalian binatang, tentu saja, dia harus berhasil mengembangkan bagian dari seni rahasia sapi hijau terlebih dahulu. Yang Chen telah mempelajari metode rahasia bola-balik beberapa kali selama ini. Hampir setiap tempat yang tidak jelas memutar otak untuk mempertimbangkannya, dan dia menemukan penjelasan yang paling mungkin. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah menguasainya, tetapi dia memahami sebagian besarnya. Metode budidaya di dunia ini adalah seperti ini. Bagaimanapun, catatan metode kultivasi semuanya berupa kata-kata dan gambar. Sekalipun uraiannya akurat, masih ada tempat di mana orang salah paham. Apa yang disebut persepsi tercermin dalam pemahaman kata-kata dan gambaran tersebut. Mereka yang memiliki persepsi tinggi dapat dikatakan memiliki pemahaman yang paling dalam. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap metode kultivasi yang sama, sehingga setiap orang akan mempunyai efek yang berbeda ketika mereka mengolah metode kultivasi yang berbeda. Mungkin kecuali pencipta metode kultivasi, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memahaminya sepenuhnya. Ini adalah kasus seni rahasia yang ditinggalkan oleh sapi hijau. Bagaimanapun, sapi hijau adalah klan iblis. Jika Yang Chen, seorang manusia, merenungkan metode budidaya, memang akan ada beberapa penyimpangan. Yang Chen adalah orang yang berhati-hati. Karena sapi hijau mengatakan bahwa kondisi budidayanya keras, hal itu tidak berlebihan sama sekali. Bahkan dengan pengalaman budidaya sapi hijau, dia berhati-hati dalam memverifikasinya untuk waktu yang lama. Sepanjang perjalanan, dia mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan sesampainya di sini, dia mulai bereksperimen secara perlahan. Dengan hati-hati memobilisasi kesadaran spiritual, sesuai dengan metode budidaya sapi hijau, Yang Chen memulai budidaya pertama.
Dengan dasar seni rahasia tiga kemurnian, dalam hal memobilisasi kesadaran spiritual, Yang Chen menyelesaikan bagian pertama dengan hampir mudah. Namun segera Yang Chen menemukan bahwa ketika dia berkultivasi hingga bagian terakhir, roh primordialnya mulai terpecah tanpa sadar. Sebelum mengolah seni rahasia tiga kemurnian, Yang Chen tidak pernah membagi roh kedua. Karena basis budidaya Yang Chen saat ini masih sangat lemah, pemisahan roh pasti akan menyebabkan basis budidaya menyebar, yang pasti akan menyebabkan kecepatan budidaya melambat. Namun kini, roh itu mulai membelah diri, sepenuhnya di luar kendali Yang Chen. Ingin menghentikan metode kultivasi secara paksa, Yang Chen menemukan bahwa dia tidak dapat berhenti, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jebakan, tetapi dia tidak pernah dapat melarikan diri. Metode kultivasi ini sangat jahat, tetapi itu seperti seni iblis, dia tidak dapat menghentikannya. Terkejut tanpa sadar, Yang Chen segera menenangkan pikirannya, karena tidak ada jalan kembali, dia hanya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dalam keterkejutan hebat akibat terpecahnya kesadaran spiritual, kesadaran Yang Chen muncul di lautan kesadarannya sendiri dalam sekejap. Sungai panjang berdarah masih membelah lautan kesadaran menjadi dua bagian, ada bayangan matahari di langit, ada lahar di bawah sungai darah, dan sebatang pohon menjulang tinggi menghubungkan langit dan bumi, namun tak lama kemudian, di sana sedikit lebih berada di lautan kesadaran. Dua hantu tanduk banteng besar dan melengkung muncul tepat di kedua ujung sungai panjang berdarah, dan sebuah jembatan lengkung putih melintasi sungai panjang berdarah, menghubungkan akar kedua tanduk banteng menjadi satu. Kedua tanduk banteng itu memancarkan aura liar dan sulit diatur, seperti seekor banteng raksasa ganas yang bertengger di lautan kesadaran Yang Chen. Aura ini akrab bagi Yang Chen, itu jelas merupakan monster ki dari banteng hijau Taisang Laojun. Setelah transformasi lautan kesadaran selesai, kesadaran Yang Chen juga jatuh kembali ke tubuhnya, dan dia sekali lagi mengambil alih kendali tubuh. Kemudian Yang Chen terkejut saat mengetahui bahwa rohnya tidak terbelah seluruhnya, sepertinya hanya sebagian kecil yang terpisah, dan bagian ini seluruhnya memiliki aura banteng hijau. Tampaknya bagian dari seni rahasia yang ditinggalkan oleh banteng hijau telah berhasil diselesaikan, dan dua hantu tanduk banteng besar di lautan kesadaran telah menjelaskan semua ini sepenuhnya. Dengan pengalaman Yang Chen, dia secara alami dapat memahami bahwa hantu itu hanya karena metode budidaya ini tidak cukup dalam. Ketika budidaya cukup dalam, hantu akan menjadi semakin padat, dan auranya akan semakin dekat dengan banteng hijau. Karena bagian ini telah selesai, Yang Chen segera melupakan rasa takutnya dan mulai merenungkan seni rahasia pengendalian binatang. Chapter 208. Dibandingkan dengan seni rahasia King Yu, seni rahasia pengendalian binatang sangatlah sederhana. Selain membutuhkan ras monster untuk berkultivasi, sisanya tidak rumit. Yang Chen sekarang memiliki nafas King Yu, dan segera mulai mencoba mengembangkan seni rahasia pengendalian binatang. Ini adalah petualangan yang lengkap. Untungnya, keberuntungan Yang Chen bagus. Dengan dasar seni rahasia tiga kemurnian, bahkan seni rahasia yang ditinggalkan oleh King Yu dapat dipraktikkan secara tidak sengaja. Tampaknya Tuhan juga membiarkan Yang Chen mengembangkan seni rahasia pengendalian binatang ini. Hanya dalam satu malam singkat, Yang Chen menyelesaikan budidaya awal seni rahasia pengendalian binatang. Ketika seni rahasia pengendalian binatang menyelesaikan peredaran metode budidaya untuk pertama kalinya, Yang Chen sepertinya merasakan aura aneh antara langit dan bumi. Nafas asli monster itu sepertinya telah berubah menjadi rasa, menjadi sedikit lebih dekat dengan Yang Chen, dan ada juga ketertarikan yang samar. Yang Chen tidak perlu menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, tetapi dia dapat dengan mudah membedakan aura berbagai monster dari sekitarnya. Dia bahkan bisa menilai secara kasar dari aura ini jenis monster apa yang ada di berbagai arahnya, dan bagaimana kekuatan mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang dari sekte penjinak binatang mungkin tidak bisa menguasainya. Bahkan Fan San, yang berada pada tahap Nas Chen Sol, mungkin tidak dapat melakukannya. Mantra penjinak binatang mereka paling banyak hanya bisa menjalin hubungan dengan satu jenis binatang iblis. Apalagi harus ditaklukkan terlebih dahulu. Seni rahasia pengendalian binatang Yang Chen benar-benar berbeda. Metode budidaya ras monster adalah metode budidaya ras monster. Bagaimanapun juga, hubungannya dengan ras monster masih lebih besar. Di kota, Yang Chen hanya menginap satu malam dengan tergesa-gesa. Keesokan paginya, Yang Chen meninggalkan kota dan langsung menuju ke gurun. Dia ingin menemukan monster untuk mencoba seni rahasia pengendalian binatang yang baru. Kalajengking pasir, ketika ditangkap oleh Yang Chen, masih meronta, dan ekornya menyengat tangan Yang Chen. Tetapi ketika seni rahasia pengendalian binatang Yang Chen diluncurkan, kalajengking pasir secara bertahap berhenti meronta dan kemudian menjadi tidak bergerak. Berkomunikasi dengan kalajengking pasir adalah untuk mendapatkan distribusi kekuatan spiritual dalam lingkup pengaruhnya. Segera, ketika keinginan Yang Chen ditransmisikan ke dalam kesadaran kalajengking pasir, ada gambaran kabur di benak Yang Chen. Pada gambar tersebut, distribusi kekuatan spiritual bumi tampak sedikit kabur. Selesai. Yang Chen diam-diam sangat gembira. Meskipun kalajengking pasir ini kecil, namun berhasil memverifikasi ide Yang Chen. Yang Chen sekarang tidak perlu memberitahu pejabat tinggi Istana Chunyang tentang pembentukan kalajengking pasir. Selama dia melakukannya secara diam-diam, dia pasti bisa membuat orang-orang Taitian menderita dalam diam. Melakukannya, Yang Chen tidak ingin membuang waktu sekarang. Siapa yang tahu berapa lama formasi ini dipertahankan dan berapa banyak kekuatan spiritual bumi kelima yang telah dikumpulkan. Jika Yang Chen mendapatkannya, dia akan bersamanya.
Setelah dengan hati-hati merasakan aura sekitarnya, Yang Chen segera menemukan binatang iblis yang kuat dan terbang ke arah itu. Sebenarnya mudah untuk membedakan wilayah mana yang familiar dengan binatang iblis itu. Semakin kuat binatang iblis tersebut, semakin besar wilayahnya. Itu adalah prinsip yang sangat sederhana. Di arah ini adalah binatang elemental tanah yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia memiliki temperamen yang lembut tetapi kuat. Itu tidak akan dengan mudah memprovokasi para penggarap, tetapi para penggarap biasa tidak berani menyentuh sehelai rambut pun dari binatang iblis ini. Hal itu dianggap damai. Biasanya, elemental bistana ini akan bersembunyi di bawah bukit pasir, berkultivasi sambil beristirahat. Ia tidak akan peduli bahkan jika seseorang lewat. Justru karena karakteristik binatang elemental tanah, area ini relatif aman. Orang sering melewatinya. Ketika Yang Chen muncul, 3 tim kultivator kebetulan lewat. Yo, bukankah ini saudara Daois dari Istana Chunyang? Sabuk di tubuh Yang Chen telah diukir dengan simbol Istana Chunyang yang jelas oleh Grandmaster Wang Yong. Itu bisa dilihat sekilas dari jauh. Pemuda yang merupakan pemimpin dari 3 orang itu, setelah melihat sosok Yang Chen, langsung mengenali sekte Yang Chen dari tanda ini, dan kata-katanya tidak terlalu sopan, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Apakah Anda mencari Chu Heng yang mengkhianati sekte Anda? Apakah kamu tidak takut dibawa kembali ke sekte? Petik 2. Setelah Chu Heng melukai mereka, dia mengirim 4 murid Balai Penegakan Hukum kembali ke Istana Chunyang. Dia sudah menjadi bahan tertawaan di dunia budidaya. Istana Chunyang telah mengirim lebih dari selusin Grandmaster inti emas untuk mencari keberadaan Chu Heng. Tapi setelah 1 tahun, Chu Heng tidak ditemukan. Hal itu membuat murid-murid Istana Chunyang tidak dapat mengangkat kepala kemanapun mereka pergi. Kilatan melintas di mata Yang Chen saat dia melihat ketiga orang yang terbang di atasnya. Dia dipenuhi dengan ketidaksopanan. Pemimpin muda itu tidak peduli sama sekali. Dia menempatkan simbol Tianmen di tas kosmiknya di tempat yang mencolok, dengan sengaja membiarkan Yang Chen melihatnya dengan jelas. 2 lainnya mengikuti dari dekat. Pemimpin muda itu memperlambat kecepatan penerbangan pedang kinesis miliknya. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dia menatap Yang Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terkadang, hinaan diam-diam seperti ini adalah yang paling menyakitkan. Ketiganya jelas memiliki pemikiran yang sama. Yang Chen hanyalah seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal. Yang terlemah dari ketiganya berada di ranah yayasan pendirian tingkat lanjut. 2 dari mereka berada di puncak ranah yayasan pendirian, jadi bagaimana mereka bisa menganggap serius Yang Chen? Meskipun dia tidak menyukai ketiga orang ini, Yang Chen bukanlah orang yang impulsif. Mereka bertemu secara kebetulan, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Meskipun pihak lain adalah orang Taitian, Yang Chen tidak akan membunuh mereka saat melihatnya. Dia hanya berdiri diam dan tidak berkata apa-apa. Dia menunggu ketiga orang itu pergi. Dia masih punya urusan yang harus diselesaikan. Ternyata rekan Taoisme yang datang sendiri. Apakah kamu di sini untuk menghilangkan rasa malumu? Yang Chen tidak berbicara, tetapi itu tidak berarti pihak lain akan dengan mudah melepaskan Yang Chen, terutama setelah pemimpin muda itu mengetahui identitas Yang Chen. Karena Chu Heng, reputasi Yang Chen dari Istana Chunyang, selain pil perebutan surga dan sang alkemis, lebih menjadi objek ejekan di lembah pasir tandus. Terutama orang Taitian. Istana Chunyang sebenarnya ingin orang-orang Taitian mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf karena Yang Chen. Bagaimana mereka, yang selama ini mengaku sebagai murid tertinggi di jalan lurus, bisa menoleransi hal seperti itu? Ketika mereka melihat Yang Chen, bagaimana mereka bisa rela melepaskannya tanpa mengejek dan mempermalukannya? Membosankan. Bukan giliranmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Yang Chen mendengus dingin dan menjawab dengan kasar. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan tetap terbang tanpa tergesa-gesa ke tujuannya. Membosankan. Bagaimana mungkin? Pemimpin muda itu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Mereka bertiga tertawa dan mengikuti di belakang Yang Chen. Mereka tertawa keras di punggung Yang Chen dan berkata, jika Anda terluka parah oleh Chu Heng, pengkhianat Istana Chunyang, Anda dapat mengatakan bahwa kami adalah penyelamat Anda. Kami pasti akan mengirim Anda kembali ke Istana Chunyang. Yang Chen, yang juga terbang dengan pedangnya, tiba-tiba berhenti di udara. Dia berbalik sedikit dan menghadap ketiga murid Tianmen dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu tahu keberadaan Chu Heng? Apakah dia masih berada di lembah pasir tandus ini? Petik 2. Chapter 209. Meskipun wajah Yang Chen penuh dengan senyuman ketika dia bertanya, cahaya di matanya masih membuat ketiga murid sekte surga terbesar yang mengikuti tiba-tiba menjadi panik. Bagaimana? Bagaimana bisa? Mata pemimpin muda itu mengelak, dan dia bahkan tergagap ketika berbicara. Kedua pengikut di belakangnya juga mengelak, tidak berani menatap mata Yang Chen. Jejak keterampilan mengguncang jiwa membuat ketiga orang itu kehilangan kendali atas pikiran mereka dalam sekejap, dan mereka tanpa sadar mengungkapkan pikiran batin mereka. Dari penampilan ketiga orang tersebut, Yang Chen hampir yakin bahwa meskipun ketiga orang tersebut belum tentu mengetahui lokasi spesifik Chu Heng pasti masih bersembunyi di lembah pasir tandus. Selama Chu Heng tidak tersingkir, wajah Istana Chunyang akan selalu ditutupi dengan bekas tangan berdarah. Sayang sekali yang hanya bisa dihapuskan dengan darah Chu Heng. Yang Chen telah dirawat oleh sekte tersebut dalam 2 kehidupan. Bagaimana dia bisa membiarkan Chu Heng pergi? Yang Chen jelas tentang hal ini, Chu Heng jelas, orang-orang di Istana Chunyang jelas, dan orang-orang dari sekte lain juga jelas tentang hal ini. Tentu saja,
Ketiga pria di depannya juga jelas tentang hal ini. Pertanyaan Yang Chen mengingatkan mereka pada beberapa hal yang tabu. Chu Heng sudah menjadi pengkhianat, sesuatu yang telah diumumkan oleh Istana Chunyang kepada dunia. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang Taitian, tidak peduli seberapa kuat Chu Heng berada di pihak Taitianmen, sebelum orang-orang Taitian dan Istana Chunyang berbalik melawan Istana Chunyang, bahkan orang-orang Taitian tidak berani bersikap begitu terang-terangan. Kepanikan sesaat telah mengungkap banyak masalah. Tentu saja ketiga orang itu mengetahui hal ini. Setelah terbangun dari keterkejutan keterampilan mengguncang jiwa Yang Chen, reaksi pertama pemimpin muda itu adalah berteriak, "Oh tidak." Meskipun murid-murid Taitianmen tahu sedikit tentang hal ini, bukanlah masalah besar bagi semua orang untuk secara tidak sadar membalas Istana Chunyang, yang ingin sekte tersebut meminta maaf. Namun masalah ini tidak bisa diungkapkan ke publik. Alasan mengapa dia meminta maaf kepada Istana Chunyang dan Yang Chen adalah karena Istana Chunyang berada di sebelah kanan mengenai tangga surga. Jika masalah ini diungkap lagi, maka akan sangat buruk. Mereka masih tidak mengerti mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap mata Yang Chen meskipun budidaya mereka lebih tinggi dari Yang Chen. Perasaan menghindar sungguh memalukan. Kebanggaan mereka yang kuat dan ketakutan jika rahasia mereka hampir terbongkar membuat mereka bertiga mempunyai pemikiran yang sama. Semua orang saling memandang dan segera melihat pemikiran yang sama di mata yang lain. Mereka berada di hutan belantara, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Mereka melepaskan indera kedewaan mereka dan menemukan bahwa tidak ada manusia lain di area tersebut kecuali hewan dan binatang iblis tersebut. Itu benar-benar tempat terbaik untuk membunuh orang, terutama ketika tempat ini dekat dengan binatang iblis yang kuat. Bahkan jika mereka ditemukan di masa depan, mereka hanya akan mati di mulut binatang iblis itu. Tidak ada yang bisa disalahkan. Mereka mendengar bahwa Yang Chen bahkan mungkin adalah master penyempurnaan pil revolusi ketiga, jadi dia pasti memiliki banyak hal baik pada dirinya. Selama mereka membunuh Yang Chen, hal-hal itu dapat menguntungkan semua orang secara langsung. Belum lagi yang lainnya, ikat pinggangnya saja sudah cukup membuat orang iri. Tentu saja Yang Chen melihat niat membunuh di mata ketiga orang itu. Melihat situasi ini, Yang Chen tersenyum. Dia tidak ingin membunuh orang-orang ini, tapi tidak ada yang bisa disalahkan selain diri mereka sendiri karena mencari kematian. Kalau begitu, tolong bantu dirimu sendiri. Yang Chen menangkupkan tangannya, berbalik, dan terus menerbangkan pedangnya menuju gundukan pasir tempat binatang bawah tanah berada. Karena pihak lain telah memutuskan untuk membunuh, Yang Chen tidak mengatakan apapun lagi. Mereka bertiga hendak bergerak, tetapi ketika mereka melihat arah terbang Yang Chen, mereka semua senang. Mereka sudah lama berada di lembah terpencil ini, jadi mereka tentu tahu apa yang ada di arah itu. Yang Chen sendiri yang pergi ke sana, menyelamatkan mereka dari kesulitan membawa barang. Dengan Yang Chen di depan dan mereka bertiga di belakang, Yang Chen terbang dengan santai selama lebih dari 1 jam sebelum mereka tiba di gundukan pasir tempat binatang bawah tanah berada. Binatang bawah tanah ini tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang para pembudidaya, dan 3 orang di belakang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ketika mereka melihat Yang Chen mendarat di gundukan pasir dengan sangat akurat, mau tak mau mereka merasa bahwa rencana mereka telah berhasil. Ketiga orang itu dibagi menjadi 3 arah, dan Yang Chen samar-samar dikelilingi di tengah. Sepertinya Yang Chen sedikit lelah. Dia meletakkan pedang terbangnya dan duduk di gundukan pasir untuk beristirahat. Dia bahkan mengeluarkan kantong air dari kosmos baknya dan meneguk air, sama sekali tidak menyadari keberadaan 3 orang di sekitarnya. Ketiga murid Taitianmen memandang Yang Chen seolah-olah dia idiot. Mereka pernah melihat orang yang tidak berpengalaman sebelumnya, tapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu bagaimana cara berjaga-jaga. Dia baru saja mencapai yayasan pendirian dan sudah sangat ceroboh. Jika Yang Chen tidak mati, tidak akan ada keadilan di dunia. Lingkaran 3 orang sudah mulai mengecil perlahan, bergerak mendekati pusat. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam untuk mempersiapkan pedang terbang mereka. Lagi pula mereka semua menggunakan SWOT Kinesis Flight, jadi mereka bisa menggunakannya kapan saja. Hanya Yang Chen yang dengan ceroboh menyingkirkan pedang terbangnya dan duduk di punggung binatang bawah tanah untuk beristirahat. Melihat ketiga orang itu mendekatinya, senyuman di wajah Yang Chen semakin subur, dan bahkan melambai kepada pemuda yang baru saja memimpin, dan bertanya dengan lantang, "Rekan Daois, apakah kamu ingat sesuatu dan ingin memberitahuku?" Petik 2. Tidak juga, aku hanya ingin istirahat bersama. Kamu tidak keberatan kan? Rekan Daois Yang, pemuda terkemuka juga memiliki senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Dia tidak bergerak cepat, tapi dia perlahan terbang di depan Yang Chen. Di 2 arah di belakang Yang Chen, 2 orang lainnya juga mempertahankan kecepatan ini dan perlahan berkumpul. Mendengar bahwa mereka tidak ingin memberitahunya apapun, Yang Chen mengulurkan tangannya dan melambai ke arah pemuda terkemuka. Dia sepertinya tidak peduli mereka sedang istirahat. Matanya tertunduk dan ekspresinya tertahan, seolah dia benar-benar ingin istirahat. Rekan Daois Yang, Feng Shui tempat ini cukup bagus. Sosok mereka semakin dekat. Sedikit lagi dan mereka bertiga akan mencapai tepi gundukan pasir. Pada jarak ini, mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Bahkan jika Yang Chen berada di puncak yayasan pendirian, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri, apalagi murid yayasan pendirian tahap awal. Itu benar, Feng Shui-nya memang cukup bagus. Ketika dia mendengar ini, Yang Chen mengangkat pandangannya dan melihat sekeliling. Dia mengangguk, lalu berbalik untuk melihat pemuda terkemuka dan mengungkapkan senyuman penuh arti. Itu mengingatkanku pada sesuatu yang sering kukatakan.
Oh, pemuda terkemuka sudah mulai mengumpulkan kekuatannya, tapi dia masih memiliki senyuman palsu di wajahnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sesuatu yang sering kamu katakan. Rekan Daois yang mana? Petik 2. Setiap ketidakadilan mempunyai pelakunya, dan setiap hutang mempunyai debiturnya. Rekan-rekan Daois, kita tidak mempunyai dendam terhadap satu sama lain di masa lalu, jadi mengapa kalian harus mengambil jalan yang tidak bisa kembali ini? Yang Chen memandang pemimpin itu dan mengucapkan slogannya. Chapter 210. Mendengar kata-kata khas Yang Chen, bagaimana mungkin mereka bertiga tidak mengerti bahwa Yang Chen telah mengetahui niat mereka. Pemimpin muda itu terkejut dan tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia berteriak, lakukan. Pedang terbang di bawah kakinya langsung meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya pedang. Itu terbang menuju tenggorokan Yang Chen, yang duduk tidak jauh dari situ. Kedua pedang terbang di belakangnya juga terbang menuju Yang Chen dari dua arah berbeda. Sepertinya Yang Chen akan terluka oleh tiga pedang terbang. Dalam sepersekian detik, gundukan pasir di bawah kaki Yang Chen tiba-tiba mulai berubah. Dalam sekejap, tingginya setidaknya 10 kaki, mengangkat tubuh Yang Chen tinggi-tinggi. Ketiga pedang terbang mengeluarkan 3 peluit yang menusuk telinga di udara. Di bawah kendali tuannya masing-masing, mereka berbelok tajam di udara dan terus menusuk ke arah tubuh Yang Chen yang sedang naik daun. Mengaum, raungan yang dalam terdengar dari tanah. Kemudian, mereka bertiga melihat telapak tangan raksasa dengan radius setidaknya 10 kaki muncul di bidang penglihatan mereka. Itu menamparkan mereka dari atas ke bawah. Ketiga pedang terbang itu sepertinya telah mencapai penghalang tak kasat mata. Mereka hanya mengeluarkan suara dentang lembut dan langsung jatuh ke tanah. Tanpa disadari, tekanan besar telah muncul di atas kepala mereka bertiga. Dari atas, seolah-olah Tai menekan mereka. Di bawah tekanan kuat ini, ketiga benda yang melayang di udara tidak dapat lagi mempertahankan postur terbangnya. Bagaikan layang-layang yang talinya pendek, langsung jatuh ke tanah. Tidak peduli seberapa banyak mereka bertiga mengerahkan kekuatan spiritual mereka di udara, mereka tidak dapat menghentikan tekanan yang sangat besar. Mereka bertiga, yang belum pernah mengalami hal ini sebelumnya, ditampar dengan keras ke tanah. Untungnya, dasar lembah pasir tandus hanyalah sebongkah pasir lepas. Tinggi ketiganya hanya beberapa kaki, sehingga terjatuh tidak menyebabkan cedera serius. Mereka bertiga hanya terjatuh ke tanah. Begitu mereka menyentuh tanah, mereka langsung melompat. Namun, mimpi buruk itu belum berakhir. Begitu pemimpin muda itu bangkit, telapak tangan raksasa yang menamparkan ketiga pedang terbang langsung jatuh dari langit dan menamparnya ke pasir di dekat kakinya. Ketika dua pengikut lainnya melihat adegan ini dengan jelas, mereka sangat ketakutan. Mereka bahkan tidak repot-repot mengambil pedang terbang yang telah ditampar. Mereka mengerahkan kekuatan pada kaki mereka dan ingin meninggalkan tempat berbahaya ini. Kecepatan puncak pengikut yayasan pendirian sangat cepat, tetapi saat tubuhnya terbang beberapa kaki, dia merasakan penglihatannya menjadi hitam, seolah-olah dia telah bergegas ke dalam lubang hitam besar. Dia tidak bisa lagi melihat dengan jelas, tapi dia bisa mencium bau darah di sekitarnya, tapi dia tidak tahu di mana dia berada. Yang paling beruntung dari mereka semua adalah pengikut tahap yayasan pertengahan. Karena dia terbang sedikit lebih lambat, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat rekannya yang tersisa menyerbu ke dalam mulut besar yang berdarah dan menghilang dalam sekejap. Adegan ini hampir membuat pengikut yang beruntung itu pingsan karena ketakutan. Saat itulah dia mengerti apa yang telah terjadi. Karena ini adalah habitat binatang bawah tanah yang terkenal, orang yang menamparkan pemimpin muda itu dan menelan rekannya dalam satu tegukan adalah binatang bawah tanah itu. Namun, bukankah binatang bawah tanah itu diketahui tidak pernah berinisiatif menyerang para penggarap? Lalu bagaimana semua yang ada di hadapannya bisa dijelaskan? Pengikut yang masih hidup sangat ketakutan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba telah menghancurkan kemampuannya berpikir. Selain gemetar di depan monster besar ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tingkah laku monster yang ganas dan ukurannya yang menakutkan telah sangat mengejutkannya. Ditambah dengan aura kuat monster itu, pengikut yang tersisa sudah lama ketakutan. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melebarkan matanya dengan ngeri saat dia melihat mulut berdarah itu perlahan mendekatinya. Kedua lubang hidung yang lebih tebal dari tubuhnya mengeluarkan bau busuk langsung ke wajahnya. Pengikut kecil itu berharap dia bisa segera pingsan. Itu akan lebih baik daripada menghadapi binatang yang begitu menakutkan. Sesosok perlahan muncul di bidang penglihatan pengikutnya. Perlahan-lahan berubah dari buram menjadi jelas. Pada saat mata pengikutnya terfokus pada sosok itu, Yang Chen sudah berjalan di depannya. Rekan kultivator, Feng Shui di sini sangat bagus, bukan? Pada saat ini, di mata pengikutnya, Yang Chen seperti iblis yang menakutkan. Bahkan ketika dia mendengar suara Yang Chen, dia tidak bisa menahan gemetar. Kamu, hahaha. Menghadapi Yang Chen, pelayan kecil itu hanya tersisa dengan suara tergagap, dan tidak dapat membuat kalimat lengkap. Gusi atas dan bawahnya bergetar tanpa sadar, menimbulkan suara gemericik yang keras. Saya sangat ingin mengetahui keberadaan Chu Heng, murid pengkhianat istana Cunyang saya. Yang Chen mempertahankan senyuman awal di wajahnya. Dia mendekati pria yang ketakutan itu seolah sedang mengobrol dengan seorang teman dan bertanya sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya di mana dia berada. Di tandus, pasir, lembah.
Pengikut itu gemetar ketika dia mengucapkan beberapa kata ini dengan tergagap. Dia tidak berani melihat Yang Chen lagi, dia juga tidak berani melihat binatang raksasa yang melayang di atas kepalanya, memuntahkan udara panas yang berbau dan meneteskan air liur yang lengket. Di mana dia berada di lembah pasir tandus? Yang Chen terus bertanya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Chu Heng masih bersembunyi di lembah pasir gersang. Agaknya, seseorang dengan hati-hati melindunginya. Bahkan jika Istana Cunyang mengirim beberapa master panggung Jindan untuk mencari kemana-mana, diperkirakan semua orang akan mengabaikan lembah pasir tandus. Siapa yang mengira bahwa ia berani bersembunyi di lembah pasir gersang, yang sangat merugikan kekuatan spiritualnya. Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Dia tidak menyangka Chu Heng memiliki keberanian seperti itu. Aku tidak tahu, mungkin Paman bela diri tahu. Di bawah mulut besar binatang bawah tanah, pengikutnya bahkan tidak berpikir untuk melawan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia mulai berbicara dengan lancar. Dia segera menceritakan semua yang dia tahu, karena takut dia akan tertelan dalam satu gigitan jika dia berbicara perlahan. Dapat dimengerti jika seorang pengikut tidak mengetahui rahasia semacam ini. Yang Chen tersenyum pada pengikutnya dan berbalik untuk pergi. Pengikutnya baru saja menghela nafas lega ketika dia merasakan bagian atas kepalanya memanas. Kemudian pandangannya menjadi gelap. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh beberapa pilar tajam. Sobat, tolong angkat kakimu. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakangnya. Dia hanya berteriak sekeras-kerasnya. Di tengah gemuruh, telapak tangan raksasa itu berpindah ke suatu tempat, memperlihatkan cetakan telapak tangan yang sangat besar. Di tengah-tengahnya ada pemimpin muda yang berada di ambang kematian. Setelah beberapa teknik khusus, pil bergizi Qi langsung dimasukkan ke dalam mulut pemuda itu. Setelah beberapa saat, pemuda itu menghela nafas panjang dan perlahan terbangun. Rekan Daois, pemuda yang tergeletak di tanah baru saja membuka matanya ketika mendengar suara Yang Chen dari atas kepalanya. Kedengarannya sangat tidak nyata. Saya ingin tahu apa yang sekte Anda dirikan di lembah pasir tandus. Saya ingin tahu apakah rekan Daois dapat memuaskan keingintahuan kecil saya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.